Bab 1371. Yang bermarga Ye, kau tak menyangka aku akan menunggumu di sini, kan? Liu Wenyuan segera memanggil anggota keluarga Liu untuk datang. Tekanan pada Pandalong langsung lenyap, dan ia merasakan kegembiraan setelah selamat dari bencana. Ia buru-buru berbalik untuk melihat sekelompok orang. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria berambut putih dan mengenakan kemeja bermotif bunga. Pria ini berusia sekitar 40 tahun. Hal yang paling mengesankan darinya adalah bekas luka di dahinya. Sepertinya ia telah membuka matanya. Saudara Kalajengking, apakah kau di sini untuk menyelamatkanku? Pandalong panik ketika melihat orang ini. Nama orang ini adalah Xie Jin, yang dijuluki Kalajengking. Ia adalah bos stasiun kereta api yang terhormat dan memiliki ratusan bawahan. Seorang pria seperti dia yang memiliki 20 hingga 30 bawahan adalah adik laki-laki di depannya. Dia sudah beberapa kali ingin mendekati Scorpion, tetapi dia bahkan tidak tertarik padanya. Dia tidak menyangka Scorpion akan menyelamatkan hidupnya hari ini. Tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Scorpion bahkan tidak memandangnya. Dia berjalan menuju Ye Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Feng juga melihat sekelompok orang ini. Akan tetapi, yang dilihatnya bukanlah Scorpion, melainkan lelaki di sampingnya. Itu Tang Wensan, yang ada di dalam kereta. Orang ini masih menyimpan niat jahat dan malah membawa banyak orang ke sana. Mo Xiaoyu, yang berada di antara kerumunan, juga melihat Tang Wensan. Ia langsung menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Orang ini lagi. Dia masih belum menyerah. Sahabatnya juga memelototi Tang Wensan dengan marah. Orang ini terlalu jahat. Beraninya dia datang dan membuat masalah. Mo Xiaoyu menatap kerumunan yang besar itu dan langsung khawatir. Tuan Ye dan yang lainnya hanya punya sedikit orang. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi mereka? Meskipun sahabatnya juga cemas, mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Mereka hanya berharap Ye Feng bisa berlari lebih cepat nanti. Tang Wensan berbisik ke telinga Scorpion dan menunjuk ke arah Ye Feng. Scorpion langsung menoleh. Kau Ye Feng itu. Keluar dan bicara. Ye Feng, jangan pergi. Ye Feng hendak keluar, tetapi dihentikan oleh Su Jingxin. Rombongan lawan berjumlah hampir 200 orang. Terlalu berbahaya. Jangan khawatir, mereka cuma gerombolan. Mereka sama sekali tidak bisa menyakitiku. Ye Feng menepuk bahunya, memberitahunya agar tidak khawatir, sebelum berjalan keluar. Tang Wensan langsung melompat keluar. Yang bermarga Ye, kau tidak menyangka aku menunggumu di sini, kan? Ye Feng mengangguk. Ya, aku tidak menyangka itu. Karena aku tidak menyangka kau begitu bodoh sampai berani datang dan mati. Tang Wensan melirik keluarga Liu dan berkata, sepertinya kalian punya pengaruh di Jiangzuo. Pantas saja kalian begitu sombong. Ye Feng menunjuk sekelompok orang di belakangnya. Kalian sendiri tidak buruk, kalian benar-benar berhasil merekrut gerombolan seperti itu. Para bawahan Scorpion geram ketika mendengarnya menyebut mereka gerombolan. Sial, anak ini berani-beraninya memarahi kita. Apa kalian sudah bosan hidup? Bos, jangan buang-buang napasmu untuk anak ini. Tidak bisakah kita langsung ke sana dan membunuhnya? Ya, bukankah dia bilang kita mafia? Kalau begitu, mari kita biarkan dia merasakan kekuatan mafia. Anak nakal ini sudah diambang kematian, tapi masih berani keras kepala. Dia cuma cari mati. Diam dan dengarkan apa yang Tuan Tang katakan. Scorpion langsung meraung ke arah sekelompok orang di belakangnya. Tang Wensan telah menghabiskan uang, jadi wajar saja jika dia harus memberinya muka. Benar saja, Tang Wensan merasa dirinya semakin tersanjung dan menjadi semakin arogan. Yang bermarga Ye, sejujurnya, saya seorang pengusaha. Saya tidak mau mempermasalahkannya. Asal kamu menyerahkan liontin giok itu, saya bisa melepaskanmu. Mendengar ini, Ye Feng tertawa. Aku membeli liontin giok itu dengan uangku sendiri. Kenapa harus kuberikan padamu? Tang Wensan langsung marah. Liontin giok itu sudah ada di tanganku. Kaulah yang merebutnya dariku. Ye Feng melambaikan tangannya. Apa maksudmu dengan merebut? Itu namanya persaingan yang adil. Siapa bilang hanya kamu yang bisa membeli liontin giok ini dan tidak ada orang lain yang bisa? Tang Wensan tahu bahwa dia salah dan langsung marah besar karena merasa terhina. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Kamu menghabiskan 5 juta untuk membelinya darinya. Aku akan memberimu 5 juta sekarang. Berikan aku liontin gioknya. Aku sudah melakukan cukup, kan? Ye Feng langsung tertawa terbahak-bahak. Liontin giok ini nilainya setidaknya 20 juta, dan kau ingin mengirimku pergi dengan 5 juta. Aku bodoh atau kau memang bodoh? Tatapan membunuh melintas di mata Tang Wensan. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau yakin tidak ingin menyerahkan liontin giok itu? Ye Feng mengeluarkan liontin giok dari sakunya dan menimbangnya. Kalau kau mampu, datanglah dan rebut sendiri. Mata Tang Wensan langsung berbinar ketika melihat liontin giok itu. Ia menoleh ke Scorpion dan berkata,
jangan bicara omong kosong dengan anak itu. Biar anak buahmu saja yang melakukannya. Scorpion meliriknya. Aku tidak menyangka Tuan Tang bisa melakukan bisnis sebesar ini. 1 juta itu tidak cukup. Setidaknya 5 juta. Tang Wensan menggertakkan giginya ketika mendengar dia menaikkan harga. Kita sudah sepakat 1 juta yuan. Kenapa kamu naikkan lagi? Aku tidak tahu bisnis Tuan Tang sebesar itu waktu itu. Scorpion langsung menyeringai mengerikan. Ngomong-ngomong, kau mau menghabiskan 5 juta untuk membelinya dari anak itu. Nah, aku akan membantumu menabung 5 juta ini. Berikan 5 juta ini kepadaku dan anggap saja kau membelinya dariku. Tang Wensan terdiam oleh logikanya yang aneh. Melihatnya tidak setuju, Scorpion langsung mendengus. Karena kau tidak setuju, aku akan membawa saudara-saudaraku dan pergi. Kau bisa memintanya sendiri pada anak itu. Saat dia berbicara, dia hendak memerintahkan bawahannya untuk mundur. Baiklah, aku setuju. Asal kau bisa mendapatkan liontin giok itu kembali, aku akan memberimu 5 juta. Tang Wensan panik dan mengangguk setuju. Kalajengking tersenyum puas. Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Ye Feng dengan dingin. Bocah, kalau kau tidak mau mati, serahkan liontin giok itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sebelum Ye Feng sempat berbicara, pemimpin keluarga Liu tiba-tiba keluar. Liu Wenyuan baru saja memperkenalkannya kepada Ye Feng. Orang ini bernama Liu Jie. Ia adalah kakak laki-lakinya, putra kepala keluarga Liu saat ini. Scorpion, apakah kamu masih mengenaliku? Liu Jie berjalan ke sisi Ye Feng dan menatap Scorpion dengan dingin. Scorpion melihat lebih dekat dan terkejut. Liu Jie, kenapa kamu di sini? Liu Jie menunjuk Liu Wenyuan di belakangnya. Paman ketujuh saya akan pulang hari ini. Saya di sini untuk menjemputnya di stasiun kereta. Bisakah Anda berbaik hati dan segera pergi bersama orang-orang Anda? Ekspresi Scorpion berubah-ubah. Akhirnya, ia memaksakan senyum. Tidak masalah. Aku hanya mencari anak ini hari ini. Kau bisa membawa paman ketujuh dan pergi. Namun, Liu Jie menggelengkan kepalanya. Tuan Ye adalah murid paman ketujuh saya, jadi dia anggota keluarga Liu. Dia harus ikut dengan kita. Wajah Scorpion menggelap. Itu tidak akan berhasil. Anak ini mencuri sesuatu dari temanku. Kalau dia tidak menyerahkannya hari ini, aku tidak akan melepaskannya. Bab 1372. Feng Shaokun dari Jiangzuo. Liu Jie sangat marah ketika mendengar kata-katanya. Scorpion, apa kau benar-benar akan berselisih dengan keluarga Liu? Apa kau yakin punya kekuatan? Scorpion menggertakkan giginya. Jika saja waktu lain tiba, ia pasti akan mundur saat melihat keluarga Liu. Namun, Tang Wensan baru saja menjanjikan 5 juta yuan kepadanya. Ia sungguh tidak rela kehilangan uang sebanyak itu. Ia segera menguatkan hatinya dan berteriak pada Liu Jie, asalkan kau berhasil membuatnya menyerahkan liontin giok itu, aku akan segera melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajahmu pada keluarga Liu. Liu Jie sangat marah hingga tertawa. Hebat sekali. Seorang berandalan berani menunggangi kepala kita dan sial. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, tidak akan ada yang menganggap serius keluarga Liu kita di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, 40 hingga 50 anggota keluarga Liu berdiri satu demi satu. Melihat ini, Scorpion segera meraung, Liu Jie, yang lain takut padamu. Keluarga Liu, tapi aku, Scorpion, tidak. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, ia langsung melambaikan tangannya ke arah bawahannya. Serang. Jangan biarkan siapapun hidup. Hualala. Orang-orang di belakangnya segera mengangkat senjata tajam mereka dan hendak menyerang ke depan. Melihat pertempuran yang kacau akan segera terjadi, semua penumpang di tempat kejadian ketakutan setengah mati. Mereka takut terlibat dan berhamburan ke segala arah. Namun, pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz G-Class tiba-tiba melaju ke tengah kedua belah pihak dan kemudian berhenti dengan kibasan ekor yang sangat mencolok. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dan seorang pria berjaket dan celana kulit melompat keluar. Yo, tempat ini cukup ramai. Ada kompetisi. Aku ikut. Ye Feng melihat orang ini, tetapi ia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Orang ini bukan orang biasa. Itu adalah murid kesayangannya, Feng Shaokun dari Jiangzuo. Saat melihat Feng Shaokun, Scorpion bergidik. Tuan Muda Kun. Saat mengucapkan dua kata itu, suaranya bergetar. Jelas sekali dia benar-benar ketakutan. Ketika bawahannya melihat ekspresi bos mereka, mereka semua berhenti di tempat. Para penumpang di sekitarnya juga menatap Feng Shaokun dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pemuda ini. Melihat ekspresi Scorpion, dia terlihat jelas sangat takut padanya. Feng Shaokun melirik Scorpion. Lumayan, Scorpion. Kau baik-baik saja sekarang.
Berani-beraninya kau membawa sekelompok orang tak berguna sepertimu ke stasiun kereta untuk membunuh orang. Siapa yang memberimu nyali? Kalajengking terkejut dan segera berjalan sambil tersenyum. Tuan Muda Kun, tenanglah. Aku dititipkan oleh seseorang. Kuharap Tuan Muda Kun bisa membantuku. Setelah masalah ini selesai, aku bisa memberikannya padamu, 3 juta. Ketika dia mengatakan hal ini, hatinya berdarah. Dia hanya berhasil mendapatkan 5 juta yuan dari Tang Wensan melalui paksaan dan penyuapan, tetapi sekarang dia harus memberikan lebih dari setengahnya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Pemuda di hadapannya memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan pihak lain dengan baik, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan uang. 5 juta ini. Terlebih lagi, jika dia berhasil berpegangan pada paha ini, dia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh Jiangzuo di masa depan. Feng Shaokun menundukkan kepala dan menyalakan sebatang rokok, lalu meniupnya ke wajahnya. 3 juta. Lumayan banyak. Sepertinya kamu menghasilkan banyak uang dari transaksi ini. Scorpion terus tersenyum. Aku tidak menghasilkan banyak, itu semua berkat Yang Guru Kun. Feng Shaokun langsung mencibir. Aku ingin bertanya padamu. Scorpion buru-buru mengangguk. Silakan bertanya. Feng Shaokun menatapnya. Yang ingin kutanyakan, bisakah 3 juta ini membeli nyawamu? Kalajengking bertemu dengan tatapan dinginnya dan ekspresinya berubah drastis. Hahaha. Tuan Muda Kun sedang bercanda denganku. Petik 2. Dia ingin menertawakannya, tetapi ekspresi Feng Shaokun berubah dingin. Siapa yang bercanda denganmu? Apa kau tahu siapa orang yang ingin kau bunuh? Kalajengking melirik Ye Feng, lalu mengalihkan pandangannya ke Feng Shaokun. Siapa dia? Bukankah dia hanya bocah nakal dari provinsi lain? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Feng Shaokun sudah menamparnya. Faktanya, dengan kecepatan reaksi Scorpion, ia masih bisa menghindar. Namun, dia tidak berani menghindar dan menerima tamparan itu. Ayah! Tamparan di wajahnya begitu menyakitkan, bahkan giginya sedikit goyang. Namun, dia tidak berani menggosok wajahnya. Dia buru-buru bertanya dengan hormat. Tuan Muda Kun, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah, saya? Feng Shaokun menatapnya tajam. Kalau begitu, biar ku katakan sekarang. Orang yang ingin kau bunuh adalah tuanku. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi mempedulikannya. Dia berbalik dan berjalan menuju Ye Feng. Mendengar hal itu, kaki Scorpion langsung lemas dan ia terjatuh ke tanah. Pemuda yang ingin dibunuhnya sebenarnya adalah guru Feng Shaokun. Lelucon macam apa ini? Berapa umur anak itu? Apa yang bisa dia ajarkan pada Feng Shaokun? Feng Shaokun adalah tuan muda yang arogan dan lalim dari keluarga kaya. Mengapa ia mau mengakui orang yang lebih muda darinya sebagai tuannya? Dia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, dia tahu betul satu hal, dia sudah tamat. Tidak peduli mengapa Feng Shaokun mengakui Ye Feng sebagai gurunya, karena dia telah mengakui bahwa Ye Feng adalah gurunya, maka itu benar. Ketakutan yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Dalam sekejap, berbagai solusi yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya, ia menolak semuanya. Latar belakang Feng Shaokun terlalu hebat, dan dia hanya bisa dibantai oleh orang lain tanpa ada cara untuk menyelesaikannya. Tang Wensan, Pandalong, dan bawahan Scorpion juga ketakutan. Meskipun mereka tidak mengetahui latar belakang Feng Shaokun, kini Scorpion pun begitu ketakutan, mereka semakin seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Feng Shaokun perlahan berjalan mendekati Ye Feng. Tiba-tiba ia berlutut. Murid Feng Shaokun datang terlambat dan mengejutkan guru. Aku pantas mati. Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh suasana langsung gempar. Feng Shaokun yang berhadapan dengan Ye Feng sekarang benar-benar berbeda dengan Feng Shaokun yang arogan sebelumnya. Seseorang yang dengan mudahnya membuat seekor kalajengking berlutut dan memohon ampun, namun saat berhadapan dengan seorang pemuda yang usianya lebih muda darinya, ia justru bersikap begitu hormat. Bahkan Liu Wenyuan dan Su Jingxin tercengang. Mereka tidak tahu kapan Ye Feng menerima seorang murid. Lagi pula, tampaknya murid ini memiliki latar belakang yang cukup besar. Ye Feng tersenyum tipis saat membantu Feng Shaokun berdiri. Kamu datang di waktu yang tepat, kalau kamu datang agak terlambat, kamu mungkin harus menjemputku. Mayat guru. Feng Shaokun tertawa. Tuan, Anda terlalu rendah hati. Bahkan jika ada 200 orang tak berguna lainnya, mereka tidak akan cukup bagi Anda untuk bertarung sendirian. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-katanya, mereka semua mengira dia sedang membual. Sekuat apapun seseorang, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan ratusan orang? Bukankah itu fantasi? Namun, Feng Shaokun tahu betul bahwa dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Dengan kekuatan tuannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk menghadapi ratusan penjahat ini jika dia benar-benar ingin bersikap kejam. Dia hanya mengatakan kebenaran. Bab 1373. Jiangzuo adalah wilayahmu, kamu berhak.
Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu menunjuk Liu Wenyuan. Ini guruku. Kau harus memanggilnya Grandmaster. Feng Shaokun segera menyingkirkan ekspresi sinisnya dan berlutut lagi. Salam, Grandmaster. Liu Wenyuan menjadi bingung ketika dia memutus sumber suara. Bahkan, beberapa murid yang sebelumnya ia terima sudah mulai menerima murid. Ngomong-ngomong, ia juga memiliki cukup banyak murid agung. Namun saat menghadapi murid Ye Feng, dia masih lengah. Anak ini baru mengakui dia sebagai gurunya selama sekitar 1 tahun, dan dia sudah menerima murid. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain, dia merasa lega. Dengan kekuatan Ye Feng saat ini, jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk menerima seorang murid, maka tidak perlu menyebutkan yang lain. Cepat bangun, cepat bangun. Liu Wenyuan buru-buru membantunya berdiri dan menyentuh tubuhnya, merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan cucu muridnya di Jiangzuo, jadi dia tidak membawa hadiah yang pantas. Untungnya, Feng Shaokun tidak peduli dengan ini. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat. Su Jingxin. Ini istri guru, kan? Feng Shaokun menyapa istri guru. Ketika Su Jingxin mendengarnya memanggilnya, istri tuan, wajah cantiknya langsung memerah. Jangan panggil aku begitu. Aku bukan istri tuanmu. Feng Shaokun melirik Ye Feng, melihat senyum tipis di wajahnya, tak mengakui maupun menyangkal, dia langsung mengerti. Hahaha, ini cuma masalah waktu. Ayo kita mulai menelepon sekarang, jangan sampai kita tidak bisa mengubah cara bicara kita di masa depan. Wajah Su Jingxin semakin memerah. Ia buru-buru mendorong Ye Feng yang ada di sampingnya. Cepat jelaskan, jangan sampai dia teriak, siapa istri majikannya. Ye Feng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mulutnya sudah kututup, apa boleh buat? Aku tak mungkin menjahit mulutnya hanya karena dia memanggilmu istri tuan, kan? Su Jingxin sangat marah hingga dia menendang betisnya. Ye Feng langsung menatap Feng Shaokun. Seseorang memukul gurumu, apa yang harus dilakukan murid sepertimu? Feng Shaokun terbatuk canggung. Kalau orang lain, aku pasti akan membalaskan dendam tuan. Tapi karena ini istri tuan, kupikir sebaiknya kau tahan saja. Kau bahkan tidak berani melawan, jadi bagaimana mungkin aku berani ikut campur urusan orang lain? Su Jingxin ingin mencari tempat bersembunyi ketika dia mendengarnya memanggilnya, istri tuan. Yang membuatnya makin marah adalah Ye Feng benar-benar menyetujuinya. Kalau saja dia tidak melakukan itu di hadapan muridnya, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Mereka mengobrol dan tertawa sebentar. Feng Shaokun langsung serius. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Ye Feng menepuk bahunya. Jiangzuo adalah wilayahmu, kau yang berhak memutuskan. Feng Shaokun mengangguk dan berbalik berjalan menuju Skorpion. Ketika Skorpion melihatnya berjalan ke arah mereka, ia mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Tuan Muda Kun, tolong ampuni aku. Tuan Muda Kun, tolong ampuni aku. Feng Shaokun menghampirinya dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Lalu, ia menendangnya dengan liar. Ah! Kalajengking memeluk kepalanya dan berteriak, tetapi tidak berani melawan. Feng Shaokun masih marah setelah menendang Kalajengking. Ia mengambil tongkat besi dari orang di sampingnya dan memukulnya. Suara Skorpion menjadi semakin melengking, membuat kulit kepala semua orang bergetar. Ya ampun, bukankah murid Tuan Ye terlalu kejam? Dia akan menghajarnya sampai mati, seru sahabat Mo Xiaoyu. Apakah menurutmu dia seharusnya tidak dipukul? Mo Xiaoyu menoleh untuk menatapnya. Tentu saja harus, tapi menurutku dia terlalu kejam. Sahabatnya memandang Skorpion yang dipukuli hingga babak belur, dan merasa sedikit kasihan padanya. Tapi kurasa si Kalajengking ini berharap dia bisa mengalahkannya sedikit lagi. Namun, Mo Xiaoyu punya pendapat berbeda. Kenapa? Sahabatnya jelas tidak mengerti logika di balik ini. Karena semakin kejam murid Tuan Ye, semakin berarti dia tidak berniat bunuh diri, jelas Mo Xiaoyu. Sahabatnya juga merasa itu masuk akal. Jika Feng Shaokun menginginkan nyawa Skorpion, dia mungkin tidak akan memukulnya. Karena dia sudah bergerak, itu berarti dia tidak berniat membunuhnya. Bukan hanya mereka berdua. Saat itu, semua penumpang di stasiun kereta juga menyaksikan kejadian ini dengan ngeri. Skorpion telah dipukuli begitu parah hingga ia tak terlihat lagi. Darah berceceran di tanah. Mula-mula mereka berteriak kencang, namun lama-kelamaan teriakan mereka makin melemah, hampir tak terdengar. Baru saat itulah Feng Shaokun berhenti memukulinya. Ia menatapnya dengan dingin. Berani-beraninya kau menyusahkan tuanku. Berani sekali kau, ya. Kalajengking berkata dengan lemah, Tuan Muda Kun, aku salah, tolong beri aku kesempatan, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Feng Shaokun melempar tongkat itu ke tanah. Merangkaklah. Meskipun Skorpion babak belur dan babak belur, ia masih berjuang untuk berdiri dan merangkak. Ia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda Kun. Feng Shaokun berjongkok dan menjambak rambutnya. Kau mau mati atau hidup?
Kalajengking buru-buru menjawab, aku ingin hidup. Feng Shaokun melepaskannya. Kalau begitu, kau harus memberi penjelasan pada tuanku. Jika kau bisa memuaskan tuanku, kau bisa hidup hari ini. Jika tuanku tidak puas, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Kalajengking tahu bahwa ia hanya punya satu kesempatan ini. Otaknya berputar cepat. Akhirnya, ia menggertakkan giginya, berdiri dengan susah payah, dan berjalan menuju Tang Wenshan. Bawahan Scorpion juga tahu bahwa Tang Wenshan adalah pelakunya, jadi mereka mengepungnya dan mencegahnya melarikan diri. Tang Wenshan melihat Scorpion berjalan ke arahnya dan buru-buru tersenyum. Kakak Kalajengking, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia hendak melarikan diri. Akan tetapi, bawahan Scorpion ada di sekelilingnya, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kalajengking tiba-tiba tertawa. Wajahnya sudah babak belur tak bisa dikenali. Kini setelah tertawa lagi, ia tampak semakin garang. Kau sialan yang membuatku jadi begini, dan kau mau pergi begitu saja. Tang Wenshan menggigil dan mencoba membujuknya, saudara Kalajengking, aku juga tidak kenal anak itu. Tuan Ye begitu berkuasa. Bagaimana kalau begini, aku akan membayar 5 juta yuan seperti biasa. Aku hanya berharap kau bisa melepaskanku kali ini. Kalajengking tertawa lebih keras. Tang Wenshan, kau pura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh? Ini bukan lagi masalah uang. Kalau aku tidak membuatmu membayar hari ini, aku akan mati. Jadi, agar aku bisa hidup, aku hanya bisa membiarkanmu menderita. Setelah berkata begitu, ia langsung menatap bawahannya. Pukul saja dia. Begitu dia selesai berbicara, bawahannya segera menyerbu ke depan dan mengayunkan tongkat mereka ke arah Tang Wenshan. Selamatkan aku. Tang Wenshan berteriak berkali-kali, membuat penumpang di sekitarnya terdiam. Keren. Bajingan ini akhirnya dapat balasannya. Keren banget. Sahabat Mo Xiaoyu langsung bertepuk tangan. Meski Mo Xiaoyu tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam merasa senang. Demi mendapatkan liontin giok itu, lelaki ini telah mengarang kebohongan untuk mendapatkan simpatinya. Itu sungguh menjijikkan. Pada saat yang sama, dia mulai diam-diam menilai Ye Feng. Dia tampak acuh tak acuh terhadap Tang Wenshan dan mulai bercanda dengan wanita cantik di sampingnya. Hal ini membuat hatinya masam. Dia pria yang luar biasa. Sayang sekali dia terlambat bertemu dengannya. Jika saja mereka saling mengenal lebih awal. Bab 1374. Geng Kalajengking, bubar. Jeritan Tang Wenshan makin lama makin pelan hingga yang terdengar hanya rangan lemah. Kalajengking baru menghentikan bawahannya. Ia berbalik dan melirik Ye Feng. Namun, Ye Feng bahkan tidak melirik mereka. Ia masih mengobrol dengan Su Jingxin, membuatnya tertawa. Kalajengking tahu bahwa Ye tidak puas dengan penjelasannya. Patahkan kakinya, katanya segera kepada salah satu bawahannya. Bawahan itu segera berjalan mendekat sambil membawa tongkat baseball dan mengayunkannya. Bang, bang. Setelah dua tongkat itu mengenainya, kaki Tang Wenshan mengalami cacat parah. Ia mungkin harus duduk di kursi roda seumur hidupnya. Tang Wenshan menjerit dan pingsan. Scorpion menatap Ye Feng lagi, tetapi dia hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menunjuk Pandalong yang tak jauh darinya. Pukul dia sampai mati. Pandalong sudah ketakutan setengah mati. Ia hanya bisa menyaksikan sekelompok orang menerkamnya, tetapi ia bahkan tidak punya nyali untuk melarikan diri. Jeritan lain terdengar. Pandalong dipukuli hingga tak dikenali lagi. Scorpion melirik Ye Feng sekali lagi, tetapi dia masih menertawakan Su Jingxin, seolah-olah dia sudah lupa tentang apa yang sedang terjadi di sini. Dia mendesah dalam hatinya, mengetahui apa yang dimaksud pihak lain. Sekarang Tang Wenshan dan Pandalong telah membayar harganya, tibalah gilirannya berikutnya. Ia menggertakkan giginya dan akhirnya mengumumkan dengan lantang, mulai hari ini, aku, Scorpion, akan mencuci tanganku dari baskom emas dan mundur dari dunia persilatan. Geng Scorpion, bubar. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana seketika berubah hening, diikuti oleh seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa aku salah dengar? Scorpion benar-benar ingin pensiun. Membubarkan geng Scorpion. Benarkah? Karena dia mengumumkannya di depan umum, itu pasti benar, kan? Ya ampun, geng Kalajengking itu geng terbesar di stasiun kereta Jiangzuo. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat? Mereka benar-benar bubar begitu saja. Dia tidak punya pilihan. Dia menyinggung Tuan Ye. Jika dia tidak memberinya penjelasan yang memuaskan hari ini, saya khawatir dia tidak akan hidup sampai besok. Pemuda ini terlalu mengerikan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia malah memaksa geng Kalajengking bubar. Pelankan suaramu. Kita tidak mampu menyinggung orang sebesar ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di satu sisi, mereka terkejut dengan kekejaman dan ketegasan Scorpion. Di sisi lain, mereka kagum dengan kekuatan besar Ye Feng. Sebenarnya, sampai sekarang,
Ye Feng belum mengatakan bagaimana dia akan menghukum Scorpion. Namun, Scorpion sudah mengambil inisiatif untuk memberikan penjelasan. Apalagi harganya sangat mahal. Tanpa geng kalajengking, dia bukan apa-apa. Terlebih lagi, dia telah menyinggung banyak musuh selama bertahun-tahun. Dia mungkin akan diburu oleh musuh-musuhnya di masa depan. Namun dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa memberi Tuan Ye penjelasan yang memuaskan sekarang dan meredakan amarahnya, dia tidak perlu menunggu masa depan. Dia akan mati hari ini. Ketika bawahannya mendengar keputusannya, mereka semua angkat bicara untuk mencegahnya. Bos, jangan. Kalau geng kalajengking dibubarkan, apa yang akan terjadi pada saudara-saudara kita? Benar, bos. Kita punya ratusan anggota geng kalajengking. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa depan? Bos, mohon Tuan Ye untuk melepaskan kami kali ini. Bos, tolong pertimbangkan kembali. Diam kau. Scorpion tiba-tiba berbalik dan memelototi mereka dengan tajam. Aku sudah memutuskan. Kalau ada yang berani bicara omong kosong lagi, aku akan melumpuhkannya dulu. Melihat betapa teguh hatinya, bawahannya pun tak berani berkata apa-apa. Scorpion berbalik menatap Ye Feng lagi, menunggu jawabannya. Ye Feng hanya meliriknya, lalu berbalik menatap Su Jingxin. Menurutmu, haruskah kita memaafkannya? Su Jingxin juga terkejut. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kalajengking ini, dia tahu bahwa dia adalah orang yang kejam yang memiliki pengaruh besar di daerah sekitar stasiun kereta Jiangzuo. Sekarang, hanya untuk meredakan amarah Ye Feng, dia sebenarnya bersedia membubarkan faksinya sendiri. Ini bisa dianggap sebagai orang kuat yang memotong pergelangan tangannya sendiri, bukan? Dia sudah membayar harganya. Kurasa sebaiknya kita lupakan saja. Dia memikirkannya dan akhirnya menyuarakan pendapatnya. Ye Feng mengangguk. Karena kau sudah bilang begitu, lupakan saja. Mendengar ini, Scorpion yang gelisah akhirnya tenang. Punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Tuan Ye ini sungguh menakutkan. Meskipun dia tidak melihatnya dari awal sampai akhir, itu membuatnya gemetar ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah pihak lainnya sebenarnya masih sangat muda. Masa depannya tidak terbatas. Tuan Ye, Tuan Muda Kun, saya pergi dulu. Dia tidak berani berlama-lama di tempat ini. Dia segera berpamitan kepada Ye Feng dan Feng Shaokun, lalu melarikan diri bersama bawahannya. Suasana seketika menjadi kosong. Para penumpang masih mendiskusikan adegan menegangkan itu dengan suara pelan. Ini mungkin cukup untuk membuat mereka bangga sepanjang sisa hidup mereka. Feng Shaokun lalu berjalan kembali ke sisi Ye Feng. Tuan, ayo kita ke klubku nanti. Aku sudah meminta temanku untuk menyiapkan jamuan makan. Kita harus mabuk hari ini. Ye Feng tidak keberatan. Ia menoleh ke arah Su Jingxin dan Liu Wenyuan. Ia ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan. Liu Wenyuan yang pertama berbicara. Saya tidak mau ikut berkumpul dengan anak muda seperti kalian. Saya sudah lama tidak pulang. Saya akan kembali dan melihat-lihat dulu. Paman Liu telah melakukan yang terbaik untuk keluarga kita selama bertahun-tahun, kata Su Jingxin. Karena saya sudah datang ke Jiangzuo, saya harus mengunjungi keluarga Liu dulu. Ye Feng merasa apa yang mereka katakan masuk akal. Ia tidak memaksa mereka. Ketiganya segera berpisah. Su Jingxin dan Liu Wenyuan kembali ke keluarga Liu. Ye Feng mengikuti muridnya, Feng Shaokun, ke klubnya. Alun-alun di depan stasiun kereta langsung menjadi kosong. Hanya Pandalong, Tang Wensan, dan yang lainnya yang meratap di tanah, menunggu ambulans tiba. Niu Xiaoyu menatap kepergian mobil Ye Feng. Hatinya terasa hampa. Mungkin ini akhir nasib mereka. Pertemuan mereka di kereta hanyalah pertemuan sekilas dalam hidup mereka. Setelah itu, keduanya akan kembali ke dunianya masing-masing dan tidak akan pernah bertemu lagi. Di sebuah pulau tak dikenal di Laut Timur. 10 sekop, penyebab kematian 6 keriting telah dikonfirmasi, itu. Memang benar itu perbuatan Ye Feng. Seorang pria berjubah hitam berjalan ke arah seorang pria tua yang sedang memahat patung batu dan membungkuk untuk melapor. Ukiran patung batu milik lelaki tua itu terhenti sejenak, dan dia tak dapat menahan diri untuk mendesah. Pada akhirnya, dia tetap tak dapat mengalahkan musuh yang ditakdirkan ini. Pria berjubah hitam itu terus bertanya, haruskah kita bertindak dan membalas dendam atas kartu 6 keriting? Orang tua itu terus mengukir patung batu itu, dia bertanya, di mana Ye Feng sekarang? Dia sudah kembali ke Tiongkok dan tinggal di Yangcheng selama beberapa hari. Dia sedang menuju Jiangzuo sekarang, pria berjubah hitam itu segera melaporkan. Jiangzuo. Pria tua berambut putih itu segera berdiri, matanya berbinar-binar. Sepertinya dia akan membuka harta karun rahasia Raja Siang. Bab 1375. Apakah kau mengatakan bahwa anak ini adalah tuanmu? Mata hitam pekat pria berjubah hitam itu juga berbinar. Harta karun yang telah disegel selama lebih dari 2000 tahun ini, apakah benar-benar akan dibuka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lelaki tua itu memainkan pisau ukir di tangannya.
Setelah merenung sejenak, ia berkata, suruh semua orang dari perkemahan bunga plum bergerak dan menunggu perintah di sisi kiri sungai. Tapi jangan bertindak gegabah, tunggu anak itu membuka harta karun rahasia sebelum bertindak. Pria berjubah hitam itu segera menangkupkan tangannya dan menerima pesanan itu. Namun, ia tahu bahwa lelaki tua itu belum menyelesaikan urusannya, jadi ia tidak pergi. Benar saja, lelaki tua itu berpikir sejenak dan akhirnya menunjukkan senyum mengejek. Orang-orang dari Kamp Bunga Plum akan membutuhkan waktu untuk mencapai Jiangzuo. Lalu kita akan membuat masalah bagi anak yaitu untuk mengulur waktu. Jalan anak ini terlalu mulus. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Pria bersenjata meriam hitam itu kembali menerima perintah itu. Kali ini, ia tak tinggal diam dan diam-diam menepisnya. Pria tua berambut putih itu terus mengukir patungnya. Sepertinya tidak ada yang lebih penting dari ini. Ye Feng juga mendengar perkenalan Feng Shaokun di jalan. Klubnya bernama Battle Fan Club. Klub itu adalah klub hardcore yang hanya terbuka untuk para pejuang. Ada olahraga menembak, balap, tinju, lintas alam, dan berkuda. Setelah Ye Feng mendengarnya, dia merasa itu cukup menarik dan dia menantikannya. Dalam perjalanan ke Battle Fan Club, dia menerima telepon dari Fuma Jianwu. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat pengaturan di Jiangzuo dan memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadanya. Ye Feng langsung memberitahunya alamat Battle Fan Club dan memintanya untuk pergi ke sana sendiri. Ketika Ye Feng dan Feng Shaokun tiba di Battle Fan Club, sudah banyak orang yang menunggu di pintu masuk. 20 orang itu semuanya laki-laki, dan terkadang ada 1 atau 2 perempuan. Mereka semua lebih garang daripada laki-laki. Orang-orang ini mengenakan seragam kamuflase, rompi hijau militer, atau bertelanjang dada. Itu dipenuhi dengan bau hormon. Melihat mereka berdua keluar dari mobil, segerombolan orang itu langsung mengerumuni mereka. Shaokun, kamu tidak pergi menjemput gurumu. Di mana dia? Benar. Kami juga ingin melihat seperti apa rupa tuanmu. Kenapa kau tidak menjemput tuanmu saja, tapi malah menjemput anak seperti itu? Aku selalu penasaran dengan gurumu. Dewa abadi macam apa dia, seseorang yang bahkan kau kagumi begitu hebat. Sepertinya kita takkan bisa bertemu. Kurasa anak ini sedang menyombongkan diri. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di dunia ini? Dapat dilihat bahwa semua orang memiliki hubungan baik dan mulai menggoda Feng Shaokun. Feng Shaokun memelototi mereka. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang menyombongkan diri? Sambil berbicara, ia menunjuk Ye Feng dengan hormat. Perkenalkan, ini guru saya, Tuan Ye Feng. Semua orang menatap Ye Feng. Mereka semua tercengang. Feng Shaokun, apa kau bercanda? Apa kau bilang anak ini gurumu? Hahaha. Jangan bilang kamu terlalu keras menyombongkan diri sebelumnya, dan sekarang kamu tidak bisa mengimbangi, jadi kamu hanya menarik anak kecil secara acak untuk menambah jumlah. Anak ini kelihatannya beberapa tahun lebih muda darimu. Katamu dia gurumu. Bercanda, ya, lihat tubuh anak ini. Aku penasaran, apa dia sanggup menerima pukulanku? Mendengar mereka bersikap kasar kepada Ye Feng, ekspresi Feng Shaokun langsung berubah dingin. Jaga bicaramu. Kalau ada yang berani bersikap kasar kepada tuanku lagi, aku yang akan menghadapinya dulu. Semua orang melihat bahwa dia tampak tidak bercanda, mereka segera berhenti tersenyum dan menatap Ye Feng dengan bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar gurunya? Bukankah dia terlalu muda? Ye Feng menyadari suasananya agak canggung. Ia segera keluar untuk menyapa semua orang. Halo semuanya, nama saya Ye Feng. Jangan dengarkan omong kosong Shaokun. Tuan atau bukan, kita semua teman. Melihat dia tidak berpura-pura, suasana menjadi harmonis. Faktanya, semua yang hadir masih muda, yang tertua baru berusia 30-an, sementara Ye Feng adalah yang termuda di sini. Semua orang memiliki topik yang sama dan segera mulai mengobrol. Pada saat ini, sebuah Hummer tiba-tiba melaju kencang. Semua orang berhenti berdiskusi dan melihat dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan seorang gadis yang luar biasa cantik melompat keluar dari mobil. Dia adalah Fuma Jianwu, yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya. Dia mungkin telah memeriksa klub ini dan tahu untuk apa klub itu, jadi dia berganti ke seragam kamuflase. Harus dikatakan bahwa setelah gadis kecil ini mengenakan seragam kamuflase, seluruh tubuhnya memancarkan semangat kepahlawanan. Ye Feng benar-benar ingin menariknya ke dalam mobil dan menghancurkannya. Tuan, Fuma Jianwu melihat Ye Feng yang sudah lama tak dilihatnya. Ia langsung berlari kegirangan dan menghambur ke pelukannya. Kerumunan itu langsung menjadi ribut. Sial, ada wanita yang datang. Dan dia cantik sekali. Ya ampun, Guru Shaokun memang hebat. Aku tidak tahu tentang kemampuannya yang lain, tapi Pao Niu cukup kuat. Bukankah wanita ini terlalu cantik? Apalagi saat dia mengenakan seragam kamuflase, dia sungguh cantik. Sial, klub kita akhirnya punya wanita, seperti pohon besi yang berbunga dengan. Wang Erdan,
apa-apaan ini? Apa aku bukan perempuan? Hehe, katakan saja padaku, selain tidak memiliki kelopak, bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti wanita, sial, kau sedang mencari kematian. Ah, tolong. Bukan hanya mereka, bahkan Feng Shaokun pun tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada Ye Feng. Guru, aku sungguh mengagumimu. Di masa lalu, dia hanya mengagumi kekuatan Ye Feng dalam seni bela diri dan balap. Namun kini, dia bahkan lebih terkesan dengan kemampuannya mendekati gadis-gadis. Dia ingat pertama kali mereka bertemu adalah saat mereka sedang balapan di jalan raya. Saat itu, ada seorang wanita cantik duduk di dalam mobil Ye Feng, sepertinya bernama Lin Qianqian. Namun, saat mereka balapan di Teluk Haitang pada malam hari, wanita di mobil pihak lain adalah Zhuang Xiaojiao. Dan barusan, saat dia pergi ke stasiun kereta untuk menjemput seseorang, sisi tuannya telah berubah menjadi seorang istri tuan yang luar biasa cantiknya. Sekarang setelah istri guru baru saja pergi, sesosok wanita cantik lainnya telah hadir. Benar-benar ahli dalam manajemen waktu. Terlebih lagi, keempat wanita cantik ini adalah wanita cantik yang tak tertandingi di dunia, masing-masing dengan gayanya sendiri. Mereka jelas bukan tipe wanita jalan genit yang bisa ditemukan dengan uang. Itulah yang ia ketahui. Mungkin masih banyak lagi yang tidak ia ketahui. Dia tiba-tiba tidak ingin belajar seni bela diri atau balap mobil dari Ye Feng, dia hanya ingin belajar cara mendekati gadis darinya. Fuma Jianwu awalnya gelisah. Ia pun bergegas ke pelukan Ye Feng seolah tak ada orang lain di sekitarnya. Pada saat itu, ia juga menyadari masih banyak orang yang berdiri di sampingnya. Ia buru-buru melepaskan diri dari pelukan tuannya, wajahnya memerah. Halo, istri tuan kecil. Feng Shaokun segera menjilat bibirnya dan memanggil. Hal ini membuat Fuma Jianwu tersipu. Istri tuan kecil yang mana? Aku, bukan. Hehe, ini hanya masalah waktu. Setelah Feng Shaokun selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Fuma Jianwu dengan bingung. Dilihat dari tuan kecil, aksen istrinya, dia sepertinya bukan orang Tionghoa, kan? Bab 1376. Aku tidak butuh mobil bagus untuk berurusan denganmu. Meskipun Fuma Jianwu berbakat dalam bahasa, ia baru berada di Tiongkok untuk waktu yang singkat, jadi ia berbicara dengan sedikit aksen. Ia tidak sengaja menyembunyikannya dan langsung mengangguk. Saya dari Jepang. Orang-orang di sekitar mulai bersorak lagi. Tuan Ye, Anda hebat sekali. Anda bahkan menaklukkan seorang wanita dari Jepang. Bukankah ini sebuah kejayaan bagi negara? Hahaha, wanita Jepang itu baik. Wanita Jepang lembut dan penuh perhatian. Mereka jauh lebih lembut daripada wanita Cina. Wang Erdan, kamu minta dipukuli lagi. Ada apa dengan perempuan Tionghoa kita? Lumayan juga. Setidaknya dalam hal barbar dan kasar, perempuan Jepang jauh lebih rendah. Sialan, kamu minta dipukuli. Fuma Jianwu tidak marah ketika mendengar ejekan mereka. Dia hanya berdiri di samping Ye Feng dengan patuh. Tapi Ye Feng ingin tertawa dalam hatinya. Lembut dan penuh perhatian. Itu karena mereka belum melihat kekejaman Fuma Jianwu. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berkomentar seperti itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak, lalu Feng Shaokun tiba-tiba menoleh ke arah Ye Feng. Guru, akhir-akhir ini saya berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan mengemudi saya. Saya merasa ada kemajuan. Saya ingin meminta saran Anda. Ye Feng mengangkat kepalanya dan meliriknya. Apakah kau berencana menunjukkan kekuatanmu padaku? Feng Shaokun buru-buru melambaikan tangannya. Bukan itu maksudku. Ini cuma latihan tanding biasa. Meski dia berkata begitu, matanya masih dipenuhi provokasi. Meski keduanya kini telah menjadi guru dan murid, hal itu tidak melemahkan keinginannya untuk berkompetisi. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa sang guru dan murid akan bertarung, mereka semua menjadi sangat gembira. Baiklah, baiklah. Cepat dan peka. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, kemampuan mengemudi Shaokun memang selalu luar biasa. Aku ingin sekali melihatnya lagi. Feng Shaokun terlalu membanggakan gurunya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jika itu benar, aku juga ingin menjadi muridnya. Ayolah, kau ingin menjadikannya sebagai majikanmu, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan menyukaimu. Ye Feng melihat semua orang bersorak, ia hanya tersenyum tipis. Karena kau masih ingin disiksa, aku akan memuaskanmu. Semua orang bersorak lagi, ingin melihat bagaimana Feng Shaokun akan membalas. Namun, Feng Shaokun tidak membantah. Ia tersenyum pada Ye Feng. Kalau begitu, aku akan membawa tuan untuk memilih mobil. Aku punya banyak mobil modifikasi di sini. Pasti ada satu yang cocok untukmu. Ye Feng melambaikan tangannya. Untuk menghadapimu, aku tidak butuh mobil bagus. Aku akan mengendarai Hummer ini. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Hummer yang ditabrak Fuma Jianwu. Semua orang menoleh dan melihat ke arah mobil, merasa Ye Feng terlalu sombong.
Meskipun performa Hummer ini tidak buruk, masih jauh lebih buruk daripada mobil-mobil yang dimodifikasi khusus untuk balap. Namun, Feng Shaokun tidak banyak bicara, malah pergi ke bengkel dan mengendarai mobil golf modifikasinya. Gemuruh, gemuruh. Sebelum mobil tiba, mereka mendengar deru mesin yang memekakkan telinga. Hanya dengan mendengar keributannya, mereka tahu bahwa dia penuh motivasi. Ye Feng tidak membuang waktu. Ia langsung masuk ke Hummer, sementara Fu Majianwu duduk di kursi penumpang depan. Tuan, mobil saya ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sangat eksplosif. Apakah Anda yakin ingin menggunakan mobil ini untuk bersaing dengan saya? Jika Anda kalah, kemana wajah Anda akan pergi? Feng Shaokun menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan bertanya sambil tersenyum. Ye Feng tersenyum. Jangan khawatir, sebagus apapun mobilnya, itu tergantung siapa yang mengendarainya. Bagi seorang ahli sejati, menerbangkan bunga dan memetik daun bisa melukai orang. Feng Shaokun juga tersenyum dan mengangguk. Maukah kamu membiasakan diri dengan jalan dulu? Lagi pula kita masih punya banyak waktu. Ye Feng melambaikan tangannya. Tidak perlu bersusah payah berurusan denganmu. Feng Shaokun tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung mengemudikan mobil ke garis start bersama Ye Feng. Orang-orang di tempat kejadian juga menjadi heboh. Menurutmu siapa yang akan menang? Kurasa Shaokun, kan? Mobilnya lebih bertenaga dan dia sangat familiar dengan jalanan di daerah ini. Dia punya keuntungan besar. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, Ye Feng tidak familiar dengan jalanan di sini, dan dengan mobil seperti itu, pasti akan membatasi kekuatannya. Kurasa tidak. Kalau Tuan Ye benar-benar sekuat yang dikatakan Shaokun sebelumnya, aku khawatir masih belum diketahui siapa yang akan menang. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Pada saat ini, pihak lain sudah selesai bersiap. 3, 2, 1, mulai. Saat seorang pria berteriak, kedua mobil itu melesat keluar hampir pada saat yang bersamaan. Mobil modifikasi Feng Shaokun mulai melaju sangat cepat. Meskipun kedua mobil itu mulai melaju pada saat yang sama, 3 detik kemudian, Hummer Ye Feng sudah berada 2 tempat parkir di depan. Terlebih lagi, kesenjangan itu masih melebar. Ini bukan masalah teknis, tetapi perbedaan performa antara kedua mobil itu terlalu besar. Mobil golf Feng Shaokun dimodifikasi khusus untuk mobil balap. Selain itu, kemampuannya sangat kuat, jadi wajar saja jika ia tetap unggul. Klubnya sengaja dibangun di pinggiran kota, mungkin karena jumlah mobil di sini lebih sedikit. Meskipun kadang-kadang ada mobil di jalan, hal itu tidak mempengaruhi balapan. Hummer milik Ye Feng memiliki kecepatan tertinggi 180 km per jam, sementara mobil golf modifikasi milik Feng Shaokun memiliki kecepatan tertinggi sedikitnya 300 km per jam. Tentu saja dia tidak berani melaju secepat itu di jalan ini. Tapi apapun yang terjadi, mobil itu masih jauh lebih cepat daripada Hummernya. Jarak antara kedua mobil itu terus bertambah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Fu Majianwu, yang duduk di kursi penumpang depan, tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun ini hanya pertarungan antara guru dan murid, dia tidak ingin Ye Feng kalah. Jika seorang guru kalah dari muridnya, itu akan sangat memalukan. Jangan khawatir, masih ada kesempatan. Ye Feng menatapnya dengan meyakinkan dan terus mengikutinya dengan kecepatan sedang. Mobil Feng Shaokun telah meninggalkan mereka jauh di belakang dan menjadi titik hitam kecil. Pada saat yang sama, manajemen klub juga menyaksikan pertandingan keduanya secara langsung melalui drone. Sial, Shaokun tidak peduli pada tuannya, ya. Dia jauh sekali, ya. Tidak ada ayah dan anak di medan perang, apalagi guru dan murid. Ini lebih menarik. Itu terutama karena kecepatan Hummernya terlalu lambat. Dia agak terlalu ceroboh. Benar. Shaokun memintanya untuk memilih mobil balap, tapi dia bersikeras mengendarai Hummer ini. Siapa yang bisa dia salahkan? Kurasa tidak ada ketegangan, kan? Kompetisinya sudah bisa berakhir. Pada saat ini, Feng Shaokun telah meninggalkan Ye Feng setidaknya 50 hingga 60 meter di belakang, hampir mustahil untuk mengejarnya pada jarak yang begitu jauh. Semua orang merasa Ye Feng telah bertindak berlebihan dengan sikapnya, tetapi pada akhirnya, dialah yang ditampar wajahnya. Semua orang ingin melihat seberapa buruk ekspresi Feng Shaokun saat mereka berdua kembali. Saat semua orang tengah berdiskusi, Feng Shaokun sudah memasuki tikungan. Bab 1377. Aku akhirnya mengerti mengapa Shaokun ingin mengakuinya sebagai gurunya. Ini adalah tikungan berbentuk Z, dan sudut tikungannya sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, bisa menyebabkan mobil terbalik. Saat Feng Shaokun memasuki tikungan pertama, dia sedikit melambat. Meski begitu, mobil itu masih sangat cepat, dan melaju dengan sempurna di tikungan. Semua orang langsung berseru. Kemampuan Shaokun semakin meningkat. Kalau setengah tahun yang lalu, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Ya, gerakan melayang ini terlalu halus. Rasanya seperti klimaks.
Kenapa aku merasa kamu mengemudi lebih cepat daripada Shao Kun? Kamu bahkan bisa mengemudi. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya berani bertaruh bahwa tidak banyak orang di negara ini yang bisa melakukan gerakan ini. Saya setuju denganmu. Kemampuan Shao Kun sudah sangat kuat. Setelah latihan keras ini, dia sudah jauh lebih baik. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia ingin menjadikan anak itu sebagai gurunya. Aku tidak bisa melihat betapa kuatnya anak itu. Jangan sampai Shao Kun mendengar ini. Seburuk apapun keahliannya, dia tetap guru Shao Kun. Kita harus sedikit menghormatinya. Meskipun orang itu mengerutkan bibirnya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang terus melihat ke tempat kompetisi. Pada saat ini, Feng Shaokun sudah dengan cepat keluar dari tikungan kedua, dan kemudian menjadi garis lurus. Ye Feng baru saja memasuki giliran pertama. Tepat ketika semua orang mengira dia akan melambat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Ye Feng tidak berencana untuk memperlambat, melainkan sedikit mempercepat lajunya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melambat saat memasuki tikungan. Apa dia gila? Kau bercanda. Kalau kau memasuki tikungan dengan kecepatan secepat itu, kau bisa terbalik. Menurutku dia terburu-buru untuk kalah dan mulai mempertaruhkan nyawanya, kan? Bukankah mentalitasnya terlalu buruk? Memangnya kenapa kalau dia kalah? Kalah dari murid sendiri itu tidak memalukan. Semua orang merasa Ye Feng gila. Ia tidak melambat di tikungan ini. Ia hanya mencari mati. Saat mereka masih kebingungan, Ye Feng sudah menerjang ke tikungan dengan kecepatan yang amat cepat. Pekik. Ban Homer berdecit di tanah, lalu ia meluncur dengan sempurna ke tikungan. Lalu, tanpa ragu, ia terus melaju ke tikungan berikutnya. Aku akan pergi. Bukankah teknik ini terlalu hebat? Ini benar-benar oke. Drift ini sepertinya lebih hebat daripada punya Shao Kun. Aku benar-benar mau keluar. Drift ini bisa ditulis di buku pelajaran. Bulu kudukku berdiri. Ini jelas drift paling keren yang pernah kulihat. Akhirnya aku mengerti kenapa Shao Kun ingin mengakuinya sebagai gurunya. Kemampuannya begitu kuat sampai-sampai agak aneh. Aku benar-benar ingin berlutut di hadapan leluhur. Semua orang sudah terkesima dengan kepiawaian Ye Feng dalam melewati tikungan. Mereka semua berebut untuk menjadi yang pertama berteriak. Dua di antaranya yang kerap bermain balap, bahkan menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Mereka masih skeptis terhadap keterampilan Ye Feng sebelumnya, tetapi sekarang, mereka yakin. Teknik ini sungguh luar biasa. Tepat saat semua orang berseru kaget, Ye Feng telah bergegas melewati tikungan ini dan terus mengejar Feng Shaokun. Karena dia telah menghemat banyak waktu di tikungan, dia mendekat ke mobil Feng Shaokun, tetapi tetap saja tidak banyak perubahan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Keahlian Tuan Ye memang mengesankan, tapi mobilnya memang jelek sekali. Sulit untuk menebusnya dengan keahlian. Ya, kalau saja dia punya mobil yang lebih bagus, dia mungkin bisa menyalip Shaokun sekarang, kan? Apa gunanya punya skill bagus? Dia terlalu arogan. Selalu ada harga yang harus dibayar karena meremehkan lawan. Masih ada satu tikungan lagi. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Kalau kau tidak bisa melampaui Shao Kun, pertandingan ini bisa berakhir. Saya rasa dia tidak punya kesempatan. Ye Feng melintasi tikungan dengan teknik yang gila, menyebabkan Fuma Jianwu, yang berada di kursi penumpang, berteriak. Akan tetapi, jeritannya bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Guru, ini sungguh mengasyikkan. Sungguh memuaskan. Fuma Jianwu menatap Ye Feng dengan penuh semangat. Kalau saja dia tidak takut mengganggu pengendara lain, dia pasti ingin memeluk dan menciumnya. Ye Feng berbalik dan meliriknya. Senyum licik tersungging di wajahnya. Seberapa enaknya? Apa lebih enak daripada saat kita di tempat tidur? Fuma Jianwu tersipu. Tuan, Anda sedang berkompetisi sekarang. Jangan biarkan imajinasi Anda liar. Ye Feng memegang kemudi dengan satu tangan dan mencubit wajahnya dengan tangan lainnya. Apa kau meremehkan tuanmu? Aku tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi anak ini. Feng Jianwu mengangguk setuju. Benar. Guru memang yang paling berkuasa. Ye Feng berbalik dan mengamatinya. Hari ini dia mengikat kepalanya dengan ekor kuda dan terlihat sangat menyegarkan. Ditambah dengan seragam kamuflase longgar di tubuhnya, dia tampak heroik dan memiliki pesona yang unik. Fuma, apa kau ingin mencoba sesuatu yang lebih baik? Ye Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum jahat. Mana yang lebih baik? Fuma Jianwu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjuk bibir cerinya. Apakah kamu mengerti? Fuma Jianwu meliriknya dan langsung mengerti maksudnya. Ia buru-buru melihat keluar dan berkata, Tuan, ini kompetisi. Sangat berbahaya. Ye Feng langsung memutar matanya dengan kesal. Kau masih tidak percaya dengan kemampuan tuanmu. Fuma Jianwu menggigit bibir bawahnya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk berat. Saya percaya pada guru.
Setelah berkata demikian, dia perlahan menundukkan kepalanya. Weng. Saat ini, mobil Feng Shaokun sudah memasuki tikungan berikutnya. Lengkungan ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Lengkungan ini terdiri dari dua lengkungan, Z, yang berurutan, jadi ia harus mengendalikannya dengan hati-hati, atau akan sangat berbahaya. Ia melirik kaca spion dan melihat Homer majikannya berjarak sekitar 30 meter darinya. Ia langsung merasa lega. Kemudian, ia mulai memperlambat dan memasuki tikungan. Tikungan berbentuk Z pertama telah dilewatinya dengan mudah, dan ia akan memasuki tikungan berikutnya. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat melewatinya dari sebelah kiri, membuatnya ketakutan. Dia mendongak dan melihat bagian belakang Homer milik Ye Feng. Bagaimana ini mungkin, serunya dan hampir menginjak rem. Dia jelas melihat Homer milik tuannya sekitar 30 meter di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia benar-benar menyalipnya di tikungan. Teknologi abnormal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Untungnya, ia memiliki ketahanan mental yang kuat. Ia hanya panik sesaat sebelum buru-buru mempercepat laju dan mengejarnya. Pada saat yang sama, orang-orang di klub itu mendidih. Astaga, dia benar-benar menyalipnya. Dia benar-benar menyalip mereka di tikungan. Ya ampun. Bukankah kecepatannya agak terlalu cepat tadi? Seolah-olah dia mengejarnya dalam sekejap mata. Sial, Homer bisa melaju sekencang ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bab 1378. Apa yang menghancurkan? Ya ampun, Shaokun tersalib. Kok bisa ya? Semua orang merasa tak percaya saat melihat pemandangan ajaib ini. Tetapi itulah kenyataannya, Homer milik Ye Feng memang telah menyalip mobil golf milik Feng Shaokun di tikungan. Dia tidak memperlambat lajunya di tikungan, Z, berikutnya dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Feng Shaokun tidak mempunyai keterampilan sekuat itu, jadi dia harus memperlambat lagi. Hal ini menyebabkan jarak antara kedua mobil terus bertambah. Saat Feng Shaokun keluar dari tikungan, dia sudah berjarak 50 meter dari Homer milik Ye Feng. Ledakan! Ledakan! Feng Shaokun segera menginjak pedal gas, dan mobil golf segera mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Homer mungkin bagus untuk off-road, tetapi tidak bagus untuk kecepatan. Jauh lebih rendah daripada mobil modifikasinya, dan jarak di antara mereka mulai menyempit sedikit demi sedikit. Asal dia diberi sedikit waktu lagi, dia pasti bisa melampaui mereka. Namun, Ye Feng tidak berencana memberinya kesempatan ini. Ia mulai mengemudi dengan bentuk S. Feng Shaokun mencoba beberapa kali tetapi gagal. Saking marahnya, ia mulai membanting setir mobil. Kedua mobil itu tersangkut di jalan dan hampir bertabrakan beberapa kali. Melihat kelap itu, semua orang menjadi waspada. Ini bahkan lebih seru daripada film blockbuster Hollywood. Tuan Ye ini benar-benar jahat. Dia sengaja menghalangi jalan dan tidak membiarkan Shaokun lewat. Omong kosong, kan? Kecepatan mobilnya kurang bagus. Hanya dengan menghalangi mobil golf Shaokun, dia bisa menang. Ini sebenarnya sangat teknis. Kalau tekniknya kurang kuat, kemungkinan besar Anda akan gagal mencuri ayam dan kehilangan nasinya. Shaokun, kamu bisa melakukannya. Semua orang memiliki hubungan baik dengan Feng Shaokun, jadi mereka secara alami bias terhadapnya. Namun, hasil kompetisi tidak bergantung pada kemauan seseorang. Pada paruh akhir permainan, Feng Shaokun tidak pernah menemukan kesempatan untuk menyusulnya. Pada akhirnya, dia tertinggal setengah mobil di belakang Ye Feng dan mencapai garis finish. Pekik. Kedua mobil itu berhenti di depan klub. Kerumunan itu tidak bersorak, juga tidak maju untuk menyambut mereka. Sebaliknya, mereka terpaku di tanah dan menatap Homer itu. Mereka masih tidak percaya bahwa Ye Feng dapat mengalahkan mobil golf modifikasi Feng Shaokun hanya dengan sebuah Homer. Rasanya seperti pertarungan antara dua jagoan bela diri. Yang satu memegang senjata suci, sementara yang lain memegang daun. Hasil akhirnya adalah orang yang memegang daun menang dengan cara menghancurkannya. Orang bisa membayangkan betapa besarnya jurang pemisah antara keduanya. Apa yang menghancurkan? Inilah dia. Udara hening selama sekitar 3 detik. Pintu penumpang Homer didorong terbuka terlebih dahulu. Fuma Jianwu melompat turun dari mobil dan segera berlari ke pinggir jalan, membungkuk untuk memuntahkan sesuatu. Semua orang saling memandang. Tuan Ye mengemudi terlalu cepat. Gadis itu mabuk perjalanan. Ya, sangat menyedihkan. Saat Ye Feng mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil, Feng Shaokun juga keluar dari mobil dengan ekspresi sedih. Aku merasa kemampuanku meningkat pesat selama ini. Aku tidak menyangka jarak antara aku dan guru akan sebesar ini. Dia jelas telah menerima pukulan berat. Dia berjalan di depan Ye Feng dengan sedih. Ye Feng meninju bahunya. Bukankah wajar jika seorang murid kalah dari seorang guru? Feng Shaokun menunjuk Homernya. Tapi aku tidak menyangka akan kalah telak seperti ini. Apalagi yang bisa Ye Feng katakan. Ia hanya bisa menepuk pundaknya dan menghiburnya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Teruslah berlatih.
kau pasti punya kesempatan. Pada saat ini, Fuma Jianwu telah kembali setelah muntah, dia melirik Ye Feng, wajahnya memerah. Kamu benar-benar nggak berguna. Kamu bisa muntah cuma gara-gara duduk di mobil. Ye Feng langsung menggoda. Fuma Jianwu diam-diam melotot ke arahnya, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Memikirkan bahwa guru bisa berpikir melakukan hal seperti itu dengan kecepatan secepat itu. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah dia masih bisa menang dalam situasi seperti itu. Teknik balap ini terlalu kuat. Pada saat ini, para anggota klub juga berkumpul dan mulai memuji Ye Feng. Tuan Ye benar-benar hebat. Ini mungkin permainan paling seru yang pernah saya lihat. Ya. Dulu, ketika Shao Kun menyebutmu di depan kami pikir dia sedang menyombongkan diri. Melihatnya sekarang, ternyata lebih hebat daripada yang dia katakan. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi profesional, kamu akan mampu memenangkan kejuaraan dunia. Tuan Ye, apakah Anda masih menerima murid? Apapun syaratnya, saya bersedia menerima tantangannya. Sebelum Ye Feng sempat bicara, Feng Shaokun sudah kesal. Pergi, dengan kemampuanmu, kau mau jadi murid guruku. Apa kau pikir guruku tukang rongsokan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengarahkan tombak mereka kepadanya. Shaokun, ini salahmu. Kau punya guru yang baik, tapi kau tidak bisa menghentikan kami untuk menjadikannya guru kami. Benar, kau seperti orang kenyang yang tidak tahu betapa laparnya seseorang. Hanya kau yang bisa mengakui Tuan Ye sebagai tuanmu. Kenapa kami tidak? Tuan Ye belum mengatakan apa-apa. Kenapa Anda terburu-buru melompat keluar? Meskipun kami mengakui Tuan Ye sebagai guru kami, kau tetaplah kakak tertua kami. Apa yang kau takutkan? Feng Shaokun langsung dipermalukan oleh semua orang. Pada akhirnya, Ye Feng lah yang membantunya. Terima kasih telah menghargai saya, tapi saya belum berencana menerima murid untuk saat ini, maaf. Ketika semua orang mendengarnya mengatakan hal ini, mereka menyerah pada gagasan untuk mengakuinya sebagai tuan mereka, tetapi mereka masih menikmati kompetisi tersebut. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feng. Tuan Ye, ku dengar dari Kunzi bahwa kemampuan bertarungmu juga sangat kuat. Bisakah kau mengajariku beberapa jurus? Ye Feng tertegun sejenak sebelum berbalik menatap Feng Shaokun. Feng Shaokun langsung memelototi orang itu dengan ketidakpuasan. Zhang Mingyuan, ada apa denganmu? Apakah tuanku seseorang yang bisa kau tantang? Pria bernama Zhang Mingyuan itu tidak gentar mendengar kata-katanya. Malahan, ia maju 2 langkah. Jangan salah paham. Saya tidak punya niat jahat. Hanya saja, ketika bertemu ahli, saya jadi ingin sekali menggunakan keahlian saya. Saya ingin meminta Tuan Ye untuk mengajari saya. Feng Shaokun menggosok-gosokkan tinjunya. Kalau begitu, aku akan beradu jurus denganmu dulu. Selama kau bisa mengalahkanku, kau akan memenuhi syarat untuk menantang tuanku. Zhang Mingyuan meliriknya. Kunzi, bukannya kita belum pernah bertarung sebelumnya? Kau bukan tandinganku. Feng Shaokun mencibir ketika menyadari dirinya diremehkan. Itu dulu sekali. Apa kau tidak tahu kalau guruku sudah mengatur latihan khusus rahasia untukku beberapa waktu lalu? Kalau kita bertarung sekarang, sulit untuk mengatakannya. Zhang Mingyuan menggelengkan kepala dan tersenyum. Ini hanya latihan khusus. Seberapa jauh kau bisa berkembang? Aku sarankan kau berhenti membuang-buang waktu dan biarkan aku menantang gurumu secara langsung. Feng Shaokun mulai tidak sabar. Sudahlah. Aku tanya, beranikah kau melawanku? Ketika Zhang Mingyuan melihat bahwa ia semakin dekat, ia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Baiklah kalau begitu, aku akan menyingkirkanmu dulu, lalu aku akan melawan tuanmu. Feng Shaokun mengangguk ke arah klub. Ayo pergi ke sasana tinju. Zhang Mingyuan tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin jalan menuju klub. Yang lain pun berebut untuk mengikutinya, ingin meneruskan menonton acaranya. Bab 1379. Apakah kamu curang? Feng Shaokun dan Ye Feng berjalan di belakangnya dan memberinya perkenalan singkat. Zhang Mingyuan ini adalah orang yang ganas di klub penggemar pertempuran Jiangzuo, suatu eksistensi yang dekat dengan level Raja Prajurit. Dia telah mempertahankan kekuatannya di posisi 3 teratas selama beberapa pertempuran di Battle Fan Club. Sebelumnya mereka berdua memang sudah sering berkelahi, tetapi dia selalu dihajar habis-habisan oleh pihak lawan dan tidak pernah menang. Sebenarnya, bahkan tanpa perkenalannya, Ye Feng tahu bahwa Zhang Mingyuan tidak lemah. Setidaknya, itu setara dengan kekuatan tahap awal Dark Realm. Tempat latihan tinju Battle Fan Club sangat besar, hampir 1000 meter persegi. Ada ring tinju di tengahnya. Ketika mereka tiba, ada 2 orang yang sedang bertarung di atas ring. Ketika mereka melihat mereka berdua buru-buru berhenti dan melompat turun dari panggung. Feng Shaokun dan Zhang Mingyuan melepas mantel mereka, memperlihatkan otot-otot mereka yang kekar. Kemudian, mereka mengenakan sarung tinju dan melompat ke ring tinju. Secara relatif,
tubuh Zhang Mingyuan jauh lebih kuat. Tingginya hampir 1,9 meter dan memiliki otot yang kuat. Meskipun Feng Shaokun memiliki perawakan yang bagus, dia satu ukuran lebih kecil dari pihak lainnya. Keduanya mulai melompat-lompat di ring tinju saat mereka melakukan pemanasan. Para penonton mulai berdiskusi dengan suara pelan. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Perlukah aku bertanya? Pasti Zhang Mingyuan. Dia eksistensi setingkat raja prajurit. Ya, ku dengar Shaokun tidak pernah memenangkan duel sebelumnya antara mereka berdua. Bukankah Shaokun bilang dia sudah mendapat pelatihan khusus beberapa waktu lalu? Seharusnya ada sedikit peningkatan, kan? Dia sudah membaik, tapi Zhang Mingyuan juga tidak tinggal diam. Mungkin kondisinya tidak jauh lebih buruk dari latihannya. Set, ini akan segera dimulai. Tepat saat semua orang berdiskusi, dua orang di atas panggung sudah mulai bertarung. Karena ini bukan pertandingan resmi, tidak ada wasit untuk pertandingan ini. Karena fisik Feng Shaokun lebih lemah dari lawannya, ia mengambil rute lincah dan terus menyerang Zhang Mingyuan. Di sisi lain, Zhang Mingyuan adalah tipe petarung yang mengandalkan kekuatan. Setiap pukulannya sangat kuat dan berat. Sekali mengenainya, kemungkinan besar ia akan langsung KO. Keduanya saling bertukar beberapa gerakan, tetapi pada dasarnya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada satu sama lain. Tidak bisakah kau melawanku langsung? Kenapa kau berlarian? Zhang Mingyuan tampak marah dengan gaya bermain lawannya yang tak tahu malu. Kau pikir aku bodoh? Kau begitu kuat, hanya orang bodoh yang mau melawanmu langsung. Feng Shaokun sama sekali tidak terpengaruh dan terus menggunakan kelincahan dan kecepatannya untuk menghadapinya. Keduanya bertarung beberapa ronde lagi. Zhang Mingyuan tampak kehilangan kesabaran dan mulai menyerang dengan liar. Feng Shaokun menunjukkan senyum licik. Inilah efek yang diinginkannya. Mungkin karena Zhang Mingyuan sedang mengamuk, sebuah kelemahan tiba-tiba muncul di belakangnya. Feng Shaokun dengan tajam menangkap kekurangan ini. Ia melesat ke belakang dan menendang pahanya. Namun, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhang Mingyuan. Ia sengaja mengungkap kekurangan itu untuk memancing pihak lain. Orang ini tertipu. Tepat saat Feng Shaokun menendang, tangan kanannya tiba-tiba mengait ke belakang, mencengkeram pergelangan kaki pihak lain, dan mengangkatnya. Jika itu adalah Feng Shaokun yang lama, dia mungkin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun, kecepatan reaksinya hari ini sangat cepat. Salah satu kakinya dicengkeram, dan kaki lainnya langsung diangkat dan ditendang ke pipi Zhang Mingyuan. Zhang Mingyuan langsung terkejut dan buru-buru melepaskan tangannya untuk mundur. Setelah Feng Shaokun mendarat di tanah, dia tidak berhenti dan menyapu kakinya. Zhang Mingyuan langsung tersandung olehnya. Meskipun tidak jatuh, ia terhuyung beberapa kali dan akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Lumayan, Kunzi. Sepertinya latihan khusus yang diberikan gurumu memang luar biasa. Ia menatap Feng Shaokun dengan heran. Kekuatan lawannya memang meningkat pesat. Feng Shaokun melompat dengan bangga. Aku baru saja menyelamatkan mukamu dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Aku sarankan kau segera mengaku kalah agar tidak kehilangan muka. Zhang Mingyuan langsung terkekeh. Aku bilang kamu gendut, tapi kamu masih terengah-engah. Aku cuma ceroboh tadi. Lagi. Setelah berkata demikian, dia terus menyerbu ke depan. Semua orang menatap Feng Shaokun dengan linglung. Kekuatan Shaokun sepertinya sudah jauh lebih baik. Kalau sebelumnya, dia pasti sudah kalah sekarang, kan? Baru beberapa hari, dan kekuatannya sudah meningkat pesat. Sungguh luar biasa, ya. Apakah pelatihan khusus yang diatur Tuan Ye untuknya benar-benar efektif? Saya ingin berpartisipasi. Jangan bermimpi. Ini sesuatu yang Tuan Ye rancang khusus untuk muridnya. Kau bukan muridnya. Kenapa dia harus mengizinkanmu ikut? Itu benar. Saat semua orang sedang mengobrol, dua orang di atas panggung saling bertukar beberapa gerakan lagi, tetapi masih belum ada pemenangnya. Semakin Zhang Mingyuan melawan, semakin terkejut dia. Peningkatan Feng Shaokun terlalu besar. Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia benar-benar memandangnya dalam sudut pandang baru. Apakah pelatihan khusus itu benar-benar efektif? Meski terkejut, dia tidak menyangka akan kalah. Kesenjangan antara keduanya masih sangat besar, dan ini tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Kunzi, aku serius, hati-hati. Dia tidak lupa mengingatkan pihak lain sebelum melancarkan serangan intensif putaran baru. Seperti dugaannya, Feng Shaokun tidak dapat melawan dan dipaksa terpojok selangkah demi selangkah. Wajah Zhang Mingyuan menampakkan ekspresi bahagia. Keunggulan terbesar Feng Shaokun adalah kelincahannya. Selama ia menjebak lawannya di sudut, ia akan kehilangan keunggulan terbesarnya. Pada saat itu, bukankah dia akan diinjak-injak olehnya? Situasi di lapangan perlahan berubah menjadi kenyataan sesuai rencananya. Feng Shaokun akhirnya terpaksa terpojok. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya? Feng Shaokun menghindari semua pukulannya. Kecepatan reaksi seperti ini sungguh tidak normal.
Zhang Mingyuan terkejut dan segera meningkatkan kecepatan serangannya. Huhuhu. Dia melancarkan beberapa pukulan berat berturut-turut, tetapi semuanya berhasil dihindari. Senyum muncul di wajah Feng Shaokun. Ah Yuan, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menyambar celah di tangan Zhang Mingyuan dan meninjunya di bagian ketiak. Zhang Mingyuan memiringkan tubuhnya dan hendak menstabilkan tubuhnya. Namun, Feng Shaokun tidak memberinya kesempatan dan melancarkan serangan balik. Peng, peng, peng. Beberapa pukulan berat berturut-turut langsung membuat Zhang Mingyuan lengah dan dia buru-buru mundur. Namun, Feng Shaokun telah sepenuhnya menguasai dan mulai mengejarnya. Terlebih lagi, dia mampu menangkap kelemahannya setiap waktu, membuatnya tidak berdaya. Bang! Akhirnya, dia menendang perutnya. Zhang Mingyuan jatuh dengan posisi merangkak. Sebelum sempat bangun, Feng Shaokun sudah menungganginya dan mulai meninju wajahnya. Bang! 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 Beberapa pukulan beruntun membuat Zhang Mingyuan melihat bintang. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Zhang Mingyuan mencoba beberapa kali untuk melepaskan diri dari kendali pihak lain, tetapi pada akhirnya, ia gagal. Ia tahu ia sudah tak berdaya membalikkan keadaan. Jika ia terus melawan, paling-paling ia hanya akan menerima beberapa pukulan lagi, jadi ia langsung mengaku kalah. Bab 1380. Ini, apakah sudah berakhir? Feng Shaokun melompat menjauh darinya, melepas sarung tangannya, dan menariknya ke atas. Bagaimana, Ah Yuan? Apa kau yakin? Tanyanya dengan ekspresi yang pantas dibalas. Zhang Mingyuan mengusap pipinya yang sakit dan menatapnya dengan heran. Apa kau curang? Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Feng Shaokun menoleh ke arah Ye Feng, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Bukankah aku sudah menceritakan semuanya padamu? Guruku telah mengatur pelatihan khusus untukku beberapa waktu lalu. Inilah hasil dari pelatihan itu. Zhang Mingyuan sebelumnya mencemooh kata-katanya, tetapi setelah secara pribadi mengalami efek dari pelatihan pihak lain, dia sangat terkejut dan menatap Ye Feng dengan linglung. Pelatihan macam apa ini? Bahkan bisa menyebabkan transformasi sebesar itu. Pada saat ini, orang-orang yang menonton pertempuran di bawah panggung juga terkejut. Sebelum pertandingan dimulai, tidak banyak orang yang optimis terhadap Feng Shaokun. Ini karena dia belum pernah menang melawan Zhang Mingyuan sebelumnya. Namun siapa sangka, hanya dalam hitungan hari saja, ia justru mengalami kemajuan yang begitu pesat. Semua orang menatap Ye Feng dengan heran. Mereka semakin penasaran dengan pelatihan rahasia itu. Apa sebenarnya itu? Guru, bagaimana penampilanku barusan? Feng Shaokun melompat turun dari panggung dan berlari ke arah Ye Feng untuk meminta pujian. Tidak apa-apa. Ye Feng mengangguk acuh tak acuh. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka merasa Ye Feng bersikap agak terlalu kasar. Feng Shaokun telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat sehingga bahkan Zhang Mingyuan bukan lagi tandingannya. Ini disebut baik-baik saja. Bukankah ini sangat bagus? Meskipun Feng Shaokun tidak mendapatkan pujian yang diinginkannya, ia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Ia hanya menangkupkan tangannya ke arah Ye Feng dengan hormat. Guru, saya ingin meminta saran. Semua orang mengira duel telah berakhir. Mereka tidak menyangka akan ada pertandingan lain antara guru dan murid. Mereka semua bersemangat. Ye Feng meliriknya. Kau yakin ingin menantangku? Feng Shaokun mengangguk tegas. Aku ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan guru. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Xiaokun, menurutku kamu terlalu sombong. Feng Shaokun tetap tidak tergerak dan terus menantangnya. Tolong beri saya pencerahan, guru. Ye Feng melihat kegigihannya, dan hanya bisa mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu satu jurus. Feng Shaokun langsung bersemangat. Tuan, silakan masuk ke ring tinju. Tapi Ye Feng tidak bergerak. Tidak perlu, tetap di sini saja. Feng Shaokun tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia meminta seseorang untuk memakaikan sarung tinju dan bersiap membiarkan tuannya memakainya. Namun dia ditolak oleh Ye Feng. Semua orang merasa bahwa dia terlalu sombong. Sekalipun itu adalah duel dengan muridnya, dia tidak boleh lengah seperti ini. Berapa banyak ahli yang meninggal karena kesombongan. Namun, karena Feng Shaokun tidak mengatakan apa-apa, mereka tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berhamburan ke segala arah untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Feng Shaokun mundur 3 meter dari Ye Feng, lalu menangkupkan tangannya. Tuan, maaf atas kesalahanmu. Ye Feng berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Mari kita mulai. Feng Shaokun segera mendekat dengan langkah kupu-kupu. Namun, Ye Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak. Ia hanya menatap tanah, seolah-olah sedang melamun. Kenapa ini tidak terlihat seperti duel bagiku? Bukankah Tuan Ye terlalu meremehkan lawannya? Kita semua baru saja melihatnya. Shaokun tidak lemah. Jika dia meremehkannya, konsekuensinya mungkin sangat serius.
Aku cuma takut Tuan Ye bakal kelewat batas dan kena tampar nanti. Lucu banget. Set, pelankan suaramu. Tidak apa-apa asal kau mengerti. Jangan sampai Tuan Ye mendengarmu. Tepat saat semua orang berdiskusi, Feng Shaokun telah tiba di depan Ye Feng dan mencoba berpura-pura beberapa kali. Namun, Ye Feng tidak bereaksi apapun. Ia masih berdiri di sana seperti gunung. Feng Shaokun sudah sedikit marah. Sekalipun ada perbedaan kekuatan, sikap tuannya terlalu tidak sopan. Kalau sudah begitu, dia akan mengerahkan segenap kekuatannya dan memaksanya bergerak. Berpikir demikian, dia segera menendang dada Ye Feng. Ye Feng akhirnya pindah. Namun, tangan kirinya masih berada di belakang punggungnya, sedangkan tangan kanannya terulur secepat kilat. Padahal, tendangan Feng Shaokun itu hanya tipuan, dia hanya ingin memancing Ye Feng untuk menyerang, jadi begitu dia menendang, dia harus segera menariknya kembali. Namun dia masih meremehkan kecepatan Ye Feng. Sebelum dia sempat menarik kembali kakinya, pergelangan kakinya sudah dicengkeram oleh pihak lain. Kemudian, suatu kekuatan yang mengerikan melanda. Sebelum Feng Shaokun sempat bereaksi, ia kehilangan kendali sepenuhnya atas tubuhnya. Ia terlempar ke udara lalu tiba-tiba terbanting ke tanah. Dia langsung terkejut. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Akan tetapi, tepat saat tubuhnya menyentuh tanah, momentum tenggelamnya tiba-tiba terhenti dan ia dengan lembut diletakkan di tanah. Pikirannya masih kosong saat dia terbaring di tanah. Dia bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat. Satu gerakan. Master hanya menggunakan satu gerakan untuk mengko dia. Kalau saja tuannya tidak menunjukkan belas kasihan pada akhirnya, dia pasti sudah terluka parah sekarang, kan? Sementara dia merasakan kekalahan yang mendalam, dia juga sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Ye Feng yang mengerikan. Bukan hanya dia. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Seperti Feng Shaokun, mereka tidak bereaksi tepat waktu. Baru saja mereka melihat Feng Shaokun menyerang, lalu dia dilempar ke tanah oleh Ye Feng. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. Feng Shaokun, yang baru saja mengalahkan Raja Prajurit Zhang Mingyuan, dikalahkan. Ini, sudah berakhir. Mengapa saya merasa pertandingan sudah berakhir bahkan sebelum dimulai? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kekuatan Feng Shaokun jelas terlihat oleh semua orang. Dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Satu gerakan, dia benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Ini benar-benar menghancurkan. Bukankah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Shaokun seperti anak ayam kecil di depannya. Untungnya, Tuan Ye akhirnya menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Shaokun pasti sudah terluka parah. Ya ampun, aku masih nggak percaya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dibandingkan dengan orang-orang ini, Zhang Mingyuan melihatnya lebih jelas. Saat itu Feng Shaokun hanya menendang untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan ular itu luar biasa cepatnya. Kemudian, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Meskipun Ye Feng hanya menggunakan satu gerakan, dia secepat angin, selambat hutan, seagresif api, dan tak bergerak seperti gunung. Entah dia tidak bergerak, atau kalau dia bergerak, dia akan membunuh dalam satu gerakan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia mungkin akan berakhir seperti Feng Shaokun. Kekuatan pemuda ini terlalu mengerikan. Mereka berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.